Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Kali ini gue akan ngebahas tentang Persija Jakarta. Di konten-konten sebelumnya gue ngebahas tentang timnas Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas seperti biasa tentang Persija Jakarta. Jadi gue memang di sini gue ngebahas dua hal. Gue ngebahas tentang Persija dan ngebahas tentang timnas Indonesia. Jadi kalau ada momennya pertandingan Persija, gue bahas Persija. Kalau lagi FIFA Matchday, nggak ada pertandingan, ada timnas, ya gue ngebahas tentang timnas Indonesia. Negara tercinta kita yang kemarin baru saja membanggakan masyarakat Indonesia. Oke, gue akan memulai, tapi sebelumnya seperti biasa, mungkin lo udah hafal sama kalimat gue. Gue mau minta like sama kalian, dan gue mau minta buat yang udah subscribe gue, dibunyiin loncengnya. Lo kalau bukan, jadi gini, banyak yang komen di gue, bang, gue Aremania, gue tapi nontonin lo. Bang, gue bonek, tapi gue nontonin lo juga. Nggak apa-apa, gue bilang, lo subscribe aja. Kalau misalkan gue lagi ngebahas Persija, lo nggak mau tonton, jangan lo tonton. Tapi pas gue ngebahas timnas, lo bisa menikmati itu. Jadi bebas, terbuka untuk semua. Ya tinggal dipilih-pilih aja konten mana yang kalian mau nonton. Oke, yang paling penting selain itu adalah sholat dulu. Pasti sholat dulu. Tunda nonton guanya, di pause sekarang gue lagi ngomong, lo wudu, sholat, baru nonton gue lagi. Gue akan mulai. Ini adalah gue menganalisanya mungkin setelah konten ini ya. Di sini gue ada sedikit hal-hal menarik yang akan gue sampaikan tentang Komdis. Wah, lucu-lucu juga ini. Terus tentang pemain kita yang dipanggil ke ke timnas SEA Games ya, SEA Games kalau nggak salah ya, yang bukan di FIFA Matchday. Ini akan menjadi perkara lagi, tapi ternyata enggak. Gue akan bahas nanti di sini. Oke, gue langsung mulai. Sekarang pembahasan yang pertama adalah tentang sanksi. Sanksi Persija agak cukup bombardir ini. Gue juga udah prediksi ini. Gue feeling, wah ini cepet sih lebih nih kayaknya Persija kena sanksi pas pertandingan lawan Persib kemarin. Ternyata kayaknya mendekati. Gue belum baca. Gue baru rangkum di sini. Nanti kalau gue nggak males, gue tampilin fotonya di sini. Gue kadang suka ribet mau ngeditnya, suka keburu males. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sekarang gue tampilin. Sekarang yang pertama, Hanif Syahbandi. Jenis pelanggaran dia bertindak kasar, menggunakan tubuhnya secara berlebihan terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Itu nendang dia. Nggak apa-apa, kita jangan buta hati, kita jangan nggak mau mengakui. Memang Hanif Syahbandi nendang itu. Harusnya kita omelin Hanif Syahbandi. Kenapa lo nendang sampai lo kartu merah, akhirnya kita harus ke golan. Jadi jangan karena kita cinta membuat kita buta, yang salah jadi bener. Itu nggak gue banget. Kalau gue cukup objektif. Kalau salah, kalau bener ya bener. Kemarin Hanif Syahbandi ya memang salah, dia nendang, nggak dibenarkan. Mau dia dipiting duluan, ya kalau dia dipiting duluan, orang yang piting kena pelanggaran. Tapi nendang pun ya salah juga, harusnya kena pelanggaran juga. Jadi kartu merah itu, gue tadinya gue bilang ini harusnya sih kuning dulu, jangan merah. Cuman setelah gue lihat-lihat lagi, kayaknya merah sih, soalnya nendang di luar pertandingan itu. Jadi dia kena sanksi, kartu merah langsung. Hukumannya tambahan larangan sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat. Berarti besok nggak main dia. Sanksi denda sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, ini untuk klubnya Persija Jakarta. Jenis pelanggarannya terjadi pelemparan kemasan minuman dalam jumlah banyak yang dilakukan oleh supporter Persija di tribun barat ke arah pemain yang sedang menuju tunnel. Hukumannya sanksi 40 juta rupiah. Waktu itu gue bilang itu bukan botol, itu karena kita kalau mau masuk stadion kan setahu gue dipindahin dulu ke plastik kan. Pasti tuh di setiap tangga dipindahin ke plastik. Cuman gue nggak tahu caranya gimana. Ada botol. Jangan cinta buta. Cinta boleh, cuman jangan buta. Ada botol. Gue nggak ngeliat, tapi akhirnya gue ngeliat video-videonya, ternyata bener ada botol. Jangankan botol, sepatu juga ada. Depan muka gue tuh ada sepatu dilempar. Wah, gue bilang nih orang udah ngedidis bener kayaknya emosinya tuh. Dia copotin sepatu, dia sambitin. Dia sampai nggak mikir ntar pulang bagaimana tuh, sepatunya cuma satu. Kali dua-duanya lempar sekalian sama dia. Jadi nggak inian lo pas jalan pulangnya. Sangkingan dia gaharnya, akhirnya sepatu dia direlakan disambit, hampir kena ditangkap sama security dilempar lagi. Yang berikutnya, klub Persija Jakarta lagi. Jenis pelanggarannya terjadi keributan yang dilakukan oleh supporter Persija Jakarta.
Hukumannya sanksi penutupan sebagian stadion berupa pembatasan pencetakan tiket sebesar 80% dari kapasitas stadion yang diizinkan. Sebanyak satu pertandingan saat menjadi tuan rumah. Nanti, bukan sekarang, berarti 80% yang bisa hadir. Berarti ada mungkin satu tribun yang akan ditutup itu. Atau dibagi rata sama dia, kapasitas yang boleh dijualnya 80%. Salah nggak? Salah! Jangan kita gak sama Komdis, karena kita memang salah. Kita ngeliat ada keributan nggak? Ada. Masa lo mau cinta buta? Jangan cinta buta. Lo ngeliat ada keributan, tapi seakan-akan enggak, itu dia nggak lagi ribut. Dia lagi pada peluk-pelukan. Kan nggak begitu. Ribut. Jelas ribut. Depan muka kita ada yang berantem. Jadi, sanksi ini harus kita maklumi. Jangan cinta buta. Lagi-lagi itu intinya. Oke? Yang berikutnya dari klub Persija Jakarta lagi. Oke? Terjadi keributan yang dilakukan oleh supporter Persija Jakarta. Ini kayaknya hukumannya ke supporter ini kayak tujuannya. Hukumannya sanksi kerja sosial, yaitu diwajibkan untuk melakukan pembinaan kepada supporter Persija Jakarta dengan melakukan kampanye perdamaian antar supporter. Ya paling ini suruh posting aja di Instagram modelnya kayak gitu nih. Nah gue nggak tahu nih apa sih Persijanya yang disuruh posting atau Jackmanianya yang disuruh posting. Gue nggak tahu nih. Soalnya waktu kemarin gue ngeliat di Persib, ketua Vikingnya itu Tobias, dia juga kena sanksi dari Komdis. Lucu juga, bisa-bisanya supporter kena Komdis itu. Komdis kan ngurusinnya liganya, kenapa jadi supporter yang kena apa hukuman? Dia kena juga kayak gini, yang harus ngasih kerja sosial juga, ngasih pembinaan ke anak-anaknya, terus disuruh posting di media sosial hukumannya. Mirip-mirip kayak gini lah, agak lucu. Karena nggak bahas Persib, jadi yang terakhir dari Komdis, gue akan sampaikan juga ada hukuman untuk Beckham Putra. Jenis pelanggarannya melakukan selebrasi yang berlebihan sehingga memancing reaksi dari penonton. Hukumannya teguran keras. Berarti yang kita selama ini bilang, itu selebrasinya terlalu berlebihan, itu memancing emosi, diiyakan oleh Komdis. Ternyata memang kata Komdis pun memang selebrasinya terlalu berlebihan. Akhirnya ya dia kena bully balik, ditambah kasus yang makanan itu gue nggak mau bahas lagi karena udah reda dan jangan kita panas-panasin lagi. Ya akhirnya dia kena sanksi dari Komdis. Cuman sanksinya nggak gede, cuman teguran keras. Jangan lagi, udah segitu aja cukup. Nanti bisa berbahaya gitu kalau misalkan lo membuat penonton lebih emosi. Untung aja hasilnya seri. Kalau kalah, bisa pada inian marah-marah. Oke? Yang berikutnya gue mau ngebahas tentang ini akan hangat, ternyata enggak karena udah diantisipasi sama manajer dari timnas Indonesia. Siapa dia? Pak Sumarji. Ini ada kalimat yang menarik banget. Oke? Jadi Persija sudah melepas pemain ke Asian Games. SEA Games apa ya? SEA Games kalau nggak salah ya. Ada Abimanyu, Donitri, sama Rizky Ridho. Awalnya Firza Andika kan dikirim juga, ya nggak? Firza Andika ini dikirim juga, tapi nggak jadi. Gua rasa nggak jadi ya, karena dia ada di latihan. Terus yang dikirim ada Donitri, tadi gue udah ulangin, ada Abimanyu sama Rizky Ridho. Sayang banget Rizky Ridho harus dilepas. Tapi ya mau nggak mau, karena apa? Karena sekarang mintanya baik-baik, datang ke Persija meminta dari jauh-jauh hari. Akhirnya Persija memberikan pemainnya. Yang bilang kayak gini, Pak Sumarji, mana sih itu beritanya nih? Dia bilang kami sudah meminta izin kepada Persija untuk menyerahkan pemainnya walaupun ini bukan di jadwal FIFA. Itu kita harus apresiasi Pak Sumarji ya. Bagus. Jadi kalau misalkan butuh pemain dari Persija, mau ngambil pemain Persija, ngomong dari jauh-jauh hari agar kita bisa kita bisa prepare tim kita, nggak langsung tiba-tiba dipanggil harus berangkat juga. Ya itu nggak bagus lah untuk hubungan. Jadi Pak Sumarji juga oke, dia akhirnya menjaga itu, dia menjaga kekisruhan lagi, akhirnya dia baik-baik dan sama Persija dikasih. Tenang aja, banyak yang katanya nggak mau ngambil lagi tapi diambil lagi. Nggak apa-apa. Untuk negara tercinta kasih, nggak usah pusing, kita masih banyak back. Ada Ferrari. Tenang aja, gue gak tahu deh dia lagi sekolah apa bisa main, mudah-mudahan bisa main. Oke? Jadi skemanya kayak gini, kloter pertama itu akan berangkat pada 16 September dan 1 hari kemudian disusul oleh kloter kedua. Jadi tanggal 16 September ini berangkat. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang 15, besok di jalan. Oke? Tapi kenapa dibagi 2? Karena ada beberapa pemain yang harus bermain di pekan ke-12. Berarti kayaknya Donitri, Abimanyu sama Rizky Ridho besok main lawan Persik. Setelah itu baru dia berangkat di kloter kedua. Gue rasa kayak gitu deh. Karena
pekan ke-12 ya di tanggal sekarang tanggal 6, gue bikin besok tanggal 16 hari Minggunya Persija main nggak salah. Jadi mungkin setelah itu baru dia berangkat. Jadi masih bisa main. Gue rasa masih bisa main. Oke. Adapun ini sedikit informasi aja. Adapun timnas U24 ini, jadi ini dipanggil timnas tuh timnas U24 ya. Tergabung ke dalam grup F bersama Taiwan, Kirgistan dan Korea Utara. Yang paling ngeri di sini Korea Utara. Mudah-mudahan nggak ada kekisruhan lagi untuk urusan pemanggilan ini. Persija bisa berjalan, timnas juga bisa berjalan, karena kita ngelihat sekarang timnas grafiknya lagi bagus banget, lagi naik banget. Ya harmonisasi ini harus tetap dijaga demi kebaikan bersama. Jadi kalau misalkan butuh pemain Persija lagi-lagi ya datang izin baik-baik, pasti dikasih. Thomas Doll juga pasti luluh gitu, nggak mungkin mempertahankan egonya kalau misalkan datangnya baik-baik. Kalau misalkan tiba-tiba ngomong di media, gue mau panggil di Skrido, wah klub harus kasih apa segala macam, enak aja kata Doll. Emangnya dongkal, main ambil aja, nggak bisa, harus izin dulu. Oke, sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.